Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Syahid. Dalam beberapa literatur dieja sebagai Raden Said. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama. Misalnya Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang, Sido Brangti, dan Raden Abdurrahman. Itulah silsilah banyak nama dari Sunan Kalijaga karena beliau adalah keturunan dari bangsawan. Terkait asal-usul beliau, terdapat dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan asli dari Jawa. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa Babat Tanah Jawa mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilahnya dari kakeknya, Sunan Kalijaga memiliki silsilah dengan Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan pada Islam oleh gurunya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik untuk beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti beliau setelah menjadi pemimpin dan penyetus ide ketika bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap rendah hati sehingga disukai oleh teman-temannya. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa masa muda dari Sunan Kalijaga ini terdapat dua versi. Pada versi pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga yang kala itu masih menggunakan nama Raden Said adalah seorang pencuri. Namun beliau melakukan perampokan dan pencurian ini bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk rakyat kecil. Kala itu Raden Said yang telah mendapatkan pendidikan agama sejak kecil khawatir akan kondisi masyarakat Tuban yang selalu diliputi oleh kemiskinan dan membuat jiwanya memberontak. Raden Said tentu saja sudah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada ayahnya, tetapi sang ayah hanyalah raja bawahan dari kekuasaan kerajaan Majapahit di pusat. Kemudian rasa solidaritas dan simpati dari Raden Said kepada rakyat Tuban membuat beliau melakukan aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Setelah melakukan pencurian, Raden Said secara diam-diam membagikannya kepada rakyat Tuban. Namun, aksi tersebut diketahui oleh penjaga kadipaten hingga menyebabkan beliau mendapatkan hukuman berupa pengusiran dari Tuban. Setelah pengusiran tersebut, Raden Said mengembara tanpa tujuan yang pasti, tetapi tetap dengan misi yang sama, yakni merampok dan mencuri demi kepentingan rakyat kecil. Kemudian beliau menetap di hutan Jatiwangi, menjadi seorang berandal yang merampok orang-orang kaya yang melewati daerah hutan tersebut. Sementara dalam versi kedua mengungkapkan bahwa sejak kecil Raden Said adalah sosok yang nakal dan tumbuh menjadi seorang yang sadis. Beliau bahkan dikatakan pernah membunuh orang dan mendapatkan julukan berandal Lokajaya. Singkat cerita, kenakalan Raden Said berhenti setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan bertobat. Berdasarkan serat Lokajaya, kala itu Raden Said tengah bersembunyi di hutan sambil mengintai calon mangsa yang lewat. Kebetulan saat itu terdapat orang tua yang menggunakan pakaian serba gemerlap yang tak lain adalah Sunan Bonang. Lantas, Raden Said langsung mendekat dan merampas harta dari Sunan Bonang tersebut, tetapi sang Sunan telah mengetahui niatnya tersebut dan mengeluarkan kesaktiannya dengan menjelma menjadi 4 wujud. Melihat hal itu, Raden Said merasa ketakutan dan melarikan diri. Namun kemanapun dirinya pergi, selalu berhasil dihadang oleh Sunan Bonang.
sehingga pada keadaan terpojok Raden Said merasa takut dan bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa tersebut, Raden Said diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang dengan syarat bahwa Raden Said harus menunggu Sunan Bonang di pinggir sungai sambil menjaga tongkat miliknya. Penantian Raden Said di pinggir kali itulah yang menjadikannya disebut sebagai Sunan Kalijaga, yang berarti menjaga kali atau sungai. Ya, ini satu versi. Al-Habib Lutfi menjelaskan bahwa Kalijaga itu gelar bukan karena menjaga sungai, tetapi Kalijaga itu dari kata kali yang berarti aliran, jaga itu menjaga. Artinya apa? Banyak aliran-aliran yang berkembang pada saat itu, aliran pemikiran, aliran adat, tradisi dan sebagainya. Nah, Sunan Kalijaga itu diamanati untuk menjaga itu supaya tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Nah, itu dari Habib Lutfi ya. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Saroh, Dewi Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Saroh, beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, kemudian Dewi Rukanah, kemudian Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab atau anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Penegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu pernikahannya dengan Siti Hafsah, belum diketahui secara pasti siapa nama putranya. Perlu diketahui bahwa Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai akhir abad ke-16. Dengan demikian, beliau juga telah mengalami masa akhir dari kekuasaan Majapahit yang tepatnya pada tahun 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680. Pada tahun 1301 tahun. Jadi wafat beliau pada masa 1331 tahun itu usianya. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu yang terletak di Demak. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru, terutama dalam upayanya menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Guru beliau diantaranya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said ini. Sunan Bonang berperan menjadi seorang guru yang mampu mengubah kenakalan Sunan Kalijaga menjadi sosok yang patut untuk diteladani hingga saat ini. Kala itu, atas dakwah Sunan Bonang yang mana mampu menunjukkan kesaktiannya dalam mengubah buah aren menjadi emas, membuat Raden Said bertobat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Bahkan atas hal itu pula Raden Said yang berubah julukannya menjadi Sunan Kalijaga pun ikut menjadi anggota dari Wali Songo. Melihat kearifan ilmu dari Sunan Bonang menyebabkan Raden Said ingin belajar dengannya. Sunan Bonang tentu saja mau menerima Raden Said untuk menjadi murid dengan syarat bahwa dirinya pun harus bertapa di pinggir sungai hingga Sunan Bonang menemuinya kembali. Setelah penantiannya di pinggir sungai itu, Sunan Bonang menemui Raden Said kembali dan membawanya menuju Ngampel Gading untuk mendapatkan pembelajaran agama. Dan Syekh Siti Jenar ini adalah sosok guru yang mengajari Sunan Kalijaga akan ilmu. Beliau ini juga merupakan orang pertama di Pondok Giri, Amparan Jati. Satu versi. Ilmu ilahi, akan ilmu tasawuf. Kemudian Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upih yang terletak di kota Malaka sekaligus menjadi pusat perdagangan kala itu. Di pulau tersebut Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari beliau supaya dirinya kembali ke Jawa dan membangun masjid sekaligus menjadi penggenap dari Wali Songo. Sekembalinya Sunan Kalijaga ke Jawa, kemudian menetaplah di Cirebon dan bertemu dengan Sunan Bonang. Desa tempat bertemunya tersebut dikenal sebagai Desa Kalijaga.
Kemudian Sunan Gunung Jati, salah satu gurunya Sunan Kalijogo. Berdasarkan hikayat Hasanuddin, kehadiran Sunan Kalijogo di Cirebon adalah untuk menyebarkan agama Islam sekaligus menuntut ilmu kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan disebutkan bahwa Sunan Bonang beserta keluarga, Sunan Kalijogo dan Pangeran Kadarajat atau Sunan Derajat juga turut berguru kepada Sunan Gunung Jati. Kemudian putri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Zainab diperistri oleh Sunan Kalijogo dan dikaruniai 5 anak.